Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Mariana Marcelina dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen terhadap unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya mengenai pendidikan dan pengajaran. Ini adalah biodata singkat saya. Saya menyelesaikan S1 dan S2 di program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kemudian saya juga menyelesaikan program doktor di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan mengambil topik atau keahlian di bidang pengelolaan sumber daya air. Jadi selama atau dalam proses akademik program doktor sehingga saat ini saya memiliki minat dan juga masuk ke dalam subbidang pengelolaan sumber daya air dan konservasi juga pengelolaan kualitas air. Adapun ini sekilas mengenai daftar publikasi yang juga tidak jauh daripada topik pengelolaan sumber daya air. Saya masuk ke dalam kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan, di mana di sini kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan dibagi menjadi 2 sub kelompok keahlian. Sub kelompok keahlian pertama adalah sistem keahlian kedua, sub kelompok keahlian kedua adalah mengenai kesehatan lingkungan. Adapun subkelompok sistem manajemen lingkungan, diantaranya adalah atau salah satu adalah kelompok yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan sumber daya air dan konservasi. Dan saya masuk di dalam subbidang ini, seperti itu. Kemudian sebagaimana disampaikan bahwa saya masuk ke dalam sub kelompok keahlian pengelolaan sumber daya air dan juga latar belakang studi saya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, maka mata kuliah yang saya ampu juga berkonsentrasi atau tidak jauh dari bidang sumber daya air. Dapat dilihat di sini saya mengampu di semester ganjil dan semester genap. Di semester ganjil saya mengampu matematika rekayasa, juga analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian saya mengampu matematika lanjut di program studi S2, Prodi TL. Kemudian saya juga mengampu mata kuliah Sistem Manajemen Air Berkelanjutan, mata kuliah Kebijakan Air dan Ekonomi Lingkungan, juga mata kuliah Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di program studi S3. Di semester genap, saya mengampu mata kuliah Hidrologi di program studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, kemudian di Teknik Lingkungan saya mengampu Hidrologi dan Hidrogeologi, juga saya mengampu pengelolaan kualitas air, pengelolaan sumber daya air, matematika lanjut, sistem manajemen air berkelanjutan, dan juga penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian ini adalah salah satu contoh buku atau bahan ajar yang saya kembangkan dengan judul Hidrologi dan Penerapannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, diterbitkan oleh ITB Press dengan ISBN seperti dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian saya akan menyampaikan contoh RPS, salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan juga salah satu contoh video asinkronus yang sudah disampaikan kepada mahasiswa, juga dalam mata kuliah hidrologi dan hidrogeologi. Dapat dilihat ini adalah contoh rencana pembelajaran semester atau RPS, salah satu mata kuliah yang saya ampu, hidrologi dan hidrogeologi. Di sini dimulai dari identitas mata kuliah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 4, di mana merupakan mata kuliah wajib 3 SKS, adapun sebagai prerequisite, mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ini diharapkan sudah lulus kalkulus 1, kalkulus 2, dan statistika lingkungan. Kemudian ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis bagaimana hubungan antara hujan dan debit. Kemudian juga mahasiswa diminta untuk melakukan serangkaian analisis data hujan dengan metode statistik, di mana ada uji distribusi, uji homogenitas, uji konsistensi, dan lain sebagainya yang dilakukan terhadap data hujan. Kemudian juga setelah itu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena dalam siklus hidrologi, diantaranya adalah fenomena infiltrasi, evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan juga fenomena limpasan atau aliran air permukaan. Di samping itu juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis karakteristik hidrograf
nilai ekstrim dari suatu data hujan dan data debit, bagaimana pengaruh hujan dan juga terhadap aliran air tanah, konsep porositas, pengaliran pada aquifer tertekan dan tidak tertekan yang mempengaruhi kapasitas infiltrasi atau laju air tanah. Mata kuliah ini dapat atau menjadi dasar pengetahuan mahasiswa untuk mata kuliah selanjutnya yang terkait dengan pengolahan sumber daya air, water resource management, khususnya juga mata kuliah terkait dengan pengembangan drainase kawasan. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kurikulum 2019, yaitu untuk memenuhi CPL nomor 1, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip rekayasa sains dan matematik. Kemudian juga diharapkan mampu memenuhi CPL nomor 4, kemampuan penerapan tanggung jawab etika dan profesi melalui pertimbangan isu penurunan kualitas lingkungan dan dampak suatu teknologi terhadap lingkungan secara lokal, regional, maupun global, termasuk aspek sosial dan ekonomi. CPMK mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai beberapa kaidah matematika dan statistika yang terkait dengan fenomena hidrologi. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan juga menyelesaikan persamaan hidrologi di dalam setiap kasus-kasus atau fenomena hidrologi yang ditemukan. Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana setiap pertemuan pada umumnya berupa ceramah, tapi juga diselingi dengan video dan juga ada student learning center di mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan atau menganalisis suatu isu yang terkait dengan fenomena hidrologi dan mempresentasikannya. Dapat dilihat bahwa pertemuan pertama adalah terkait dengan pendahuluan, jadi di sini dijelaskan capaian, literatur yang digunakan, kemudian metode penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan mengenai siklus hidrologi ya, jadi secara umum mengenai mata kuliah ini, khususnya siklus hidrologi, kemudian bagaimana peran hidrologi di dalam sumber daya air, peran hidrologi di dalam pengelolaan drainase, peran hidrologi dalam pengelolaan landfill, dan juga dalam pencemaran air tanah. Kemudian juga pertemuan berikutnya sudah masuk ke dalam konsep statistik, di mana di sini mahasiswa akan melihat atau diajarkan untuk mampu melakukan uji statistik di dalam data-data hidrologi, seperti itu. Karena data hidrologi bersifat acak dan stokastik, maka kaidah statistika mumpuni untuk menyelesaikan pola data yang seperti pola data hujan dan debit, yaitu acak dan stokastik. Kemudian yang berikutnya adalah pertemuan keempat, di sini masuk kepada fenomena hujan atau lebih dikenal dengan presipitasi. Jadi bagaimana jenis melakukan pengukurannya, datanya seperti apa, variabilitas data seperti apa, kemudian bagaimana hubungan probabilitas dan durasi hujan, dan di sini mahasiswa akan diminta untuk menganalisis atau memproduksi kurva IDF, intensity, duration, and frequency, terkait data hujan. Kemudian juga pertemuan kelima, memahami dan mampu melakukan uji konsistensi dan uji homogenitas pada data hujan. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu melakukan menghitung curah hujan wilayah. Ada beberapa metode yang diajarkan, metode aritmatik, isohiyet, dan polygentisan. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah menjelaskan kepada mahasiswa mengenai uji distribusi curah hujan maksimum, juga ini salah satu atau termasuk ke dalam konsep statistik, di mana di sini mahasiswa diajarkan mengenai uji distribusi, yaitu Gumbel, log persen, distribusi normal, dan log normal, juga uji kecocokan, Kolmogorov Smirnov. Kemudian dilanjutkan dengan UTS. Setelah UTS, fenomena yang banyak dibahas adalah selain dari pengolahan data hujan. Jadi setelah UTS akan dikupas mengenai masing-masing komponen dalam siklus hidrologi.
Dapat dilihat di sini di pertemuan ke-9 kita membahas mengenai atmospheric water atau bagaimana terbentuknya uap air karena pengaruh kondisi klimatologi sekitar. Jadi di sini akan dibahas mengenai temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, radiasi matahari, dan pengaruhnya terhadap terbentuknya uap air. Nah, setelah dari itu akan membahas mengenai fenomena evaporasi dan evapotranspirasi, pengertian bagaimana terjadinya dan juga pendekatan yang dapat digunakan, persamaan yang digunakan untuk menghitung evaporasi dan evapotranspirasi. Ada metode energi, aerodinamik, dan combine atau metode kombinasi. Selanjutnya, tetap masih di fenomena evaporasi, dalam hal ini lebih diarahkan kepada membahas evapotranspirasi. Jadi, evapotranspirasi gabungan antara evaporasi dan transpirasi, dan ada beberapa persamaan yang diberikan atau diajarkan untuk mendekati, menghitung nilai evapotranspirasi seperti Thorne-White dan Blaney-Criddle juga neraca massa. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas fenomena mengenai infiltrasi, juga intersepsi, jadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan kapasitas infiltrasi seperti kondisi tanah, kelerengan, vegetasi, dan lain sebagainya. Pertemuan selanjutnya membahas mengenai aliran permukaan atau runoff, jadi bagaimana debit limpasan itu diukur dan kaitannya dengan hujan. Kemudian pertemuan ke-14, mahasiswa diajarkan untuk menghitung kaitan antara konservasi dan juga debit sungai. Dan di pertemuan ke-15, pada dasarnya mahasiswa akan diberikan isu terkini terkait fenomena hidrologi, baik itu banjir ataupun kekeringan, dibagi menjadi beberapa kelompok. Tentu saja pembagian kelompok dan juga pemberian tugas ini dilakukan di minggu sebelumnya, namun di minggu ke-15 ini mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka terhadap isu banjir dan kekeringan dikaitkan dengan fenomena hidrologi yang sudah dibahas selama pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mereka juga diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab dan juga solusi untuk isu yang dibahas oleh masing-masing kelompok. Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir. Ini adalah daftar rujukan di mata kuliah ini. Kemudian ini adalah instrumen penilaian, jadi dapat dilihat UTS, UAS, tugas, dan juga ada praktikum sebetulnya atau tugas besar. Dalam hal ini sebetulnya tugas besar mahasiswa diberikan serangkaian data hujan, ada beberapa pos hujan dalam satu das, diberikan datanya selama kurang lebih 10-20 tahun, dan mahasiswa diminta untuk melakukan setiap uji statistik yang sudah diajarkan di kelas seperti itu. Jadi lebih ke arah implementasi dari metode-metode yang sudah dibahas di kelas. Kemudian ini adalah rubrik, salah satu contoh rubrik penilaian. Dalam hal ini adalah rubrik penilaian presentasi. Jadi dilihat dari materi yang disampaikan, kemudian dilihat dari kemampuan individu untuk menjelaskan, dan juga kemampuan tim untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Demikian salah satu contoh RPS, mata kuliah yang saya ampu. Kemudian setelah ini saya akan menyampaikan contoh video singkat asinkronus yang disampaikan di mata kuliah yang sama, yaitu hidrologi dan hidrogeologi. Oke, selamat datang di kuliah berikutnya. Kuliah berikutnya ini kita masuk ke topik evaporasi, di mana sebelumnya topik sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan atmospheric moisture atau water vapor, uap air lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fenomena evaporasi. Oke. Nah, ini kita bicara dulu pengertian. Sebetulnya yang secara umum kita tahu bahwa evaporasi adalah penguapan. Itu betul ya. Secara harfiah, evaporasi sebetulnya adalah proses pertukaran molekul air yang dimana adalah liquid di permukaan menjadi molekul uap air, atau di sini menjadi wujudnya menjadi wujud gas, fasenya menjadi fase gas di atmosfer melalui kekuatan panas. Tentu saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evaporasi ini.
Di antaranya adalah faktor-faktor meteorologis, seperti halnya radiasi matahari, kemudian kelembaban relatif yang terjadi di lokasi tersebut, kemudian tekanan uap, ya, seperti apa tekanan uap yang sudah terjadi, apakah sudah mendekati tekanan uap jenuh atau belum, seperti itu. Kemudian ini masih kita bicara mengenai pengertian evaporasi. Jadi evaporasi adalah bentuk penguapan air dari permukaan air, tanah, dan bentuk permukaan lainnya oleh proses fisika. Kalau dilihat, ada dua unsur utama yang mempengaruhi terjadinya evaporasi. Yang pertama, kita tentu saja memerlukan energi, atau di sini energinya khususnya adalah dari radiasi matahari. Jadi radiasi matahari itu biasanya dalam bentuk gelombang akan dirubah menjadi panas. Panas inilah yang akan menghangatkan udara sekitar menjadi tenaga mekanik yang akan menyebabkan adanya perubahan molekul air menjadi molekul uap air seperti itu. Kemudian juga kita lihat tentu saja dari ketersediaan airnya. Maksudnya di sini adalah bagaimana persediaan air yang ada atau yang siap untuk dilakukan untuk melakukan evaporasi seperti itu. Nah, di sini juga kita masih melihat ya faktor-faktor penentu evaporasi. Seperti yang sudah saya sampaikan, tentu saja kita perlu radiasi matahari dalam bentuk panas yang akan mendorong terjadinya perubahan bentuk fase liquid menjadi fase gas. Nah, nanti kita bicara di sini di slide berikutnya kita bicara lebih dalam mengenai eh, radiasi matahari itu sebetulnya ada dua bentuk radiasi ya, ada short wave radiation dan long wave radiation. Kemudian faktor penentu lainnya adalah suhu udara. Suhu udara yang terjadi di permukaan bidang penguapan. Kemudian tadi sama seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan bicara mengenai faktor berikutnya adalah ketersediaan air. Banyak atau tidaknya, ada atau tidaknya air yang memang siap untuk melakukan evaporasi. Kemudian yang berikutnya juga bergantung pada kelembaban relatif atau minggu lalu kita sudah bicara ya terkait dengan RH kelembaban relatif itu ya tekanan uap jenuh dibagi dengan tekanan uap. Jadi seberapa besar tekanan uap itu sudah terjadi. Kalau dia sudah sampai ke tekanan uap jenuh maka tidak bisa lagi uap air itu terbentuk karena sudah jenuh gitu ya tekanan uapnya. Kemudian juga faktor berikutnya adalah wind velocity atau kecepatan angin yang terjadi di atas bidang penguap. Nah, kalau kita hitung secara sederhana, misalnya kalian punya waduk, suatu waduk ya, raca air di waduk atau danau ya, pada dasarnya adalah hubungan antara air masuk, air keluar, dan jumlah tampungan. Karena kita ini sedang melihat water balance-nya ya. Jadi kalau saya punya volume tampungan, tentu saja volume tampungan ini adalah jumlah air yang masuk dikurangi dengan jumlah air yang keluar. Jumlah air yang masuk di sini adalah P dan Q. P di sini adalah tentu saja hujan ya, hujan yang jatuh di waduk. Kemudian di sini Q adalah aliran permukaan yang masuk ke waduk. Kemudian yang berikutnya adalah bicara output. Outputnya apa saja di waduk? Yang pertama adalah O. O adalah aliran keluar dari waduk. Kemudian I adalah proses infiltrasi dari waduk ke dalam tanah. Dan yang berikutnya adalah evaporasi. Jadi kalau melihat dari water balance, secara water balance sebetulnya evaporasi itu bisa dihitung dengan melihat berapa air yang masuk dikurangi dengan berapa air yang keluar dari suatu sistem permukaan air, entah itu danau atau waduk. Ini ya tadi ya yang saya sampaikan tadi ini sama ya, jadi perubahan tampungan itu adalah volume yang masuk dikurangi volume yang keluar. Nah, bagaimana kita melihat evaporasi? Ya berarti kita tinggal tinggal melihat yang masuk dikurangi dengan yang keluar dikurangi dengan volume tampungan. Namun di sini ada beberapa catatan. Pengukuran dengan cara ini hanya memberikan perkiraan yang kasar dan agak sulit sebetulnya untuk dilakukan pengukurannya. Nih, sana kenapa? Karena sulit mengukur beberapa parameter yang ada di dalam persamaan tersebut. Di antaranya adalah parameter infiltrasi. Pertama, kalau kita lihat hujan, tentu saja kita sudah pernah bicara ya bagaimana kita bisa mengukur hujan. Hujan yang jatuh di sekitar waduk, oke, kita bisa ukur dengan manual atau automatic rain gauge. Kemudian bagaimana kita mengukur aliran permukaan yang masuk. Nah, ini di sini agak sulit karena biasanya aliran permukaan yang masuk ke waduk itu tidak hanya dari satu input anak sungai, tapi ada beberapa
beberapa input anak sungai yang kecil, besar, sangat kecil gitu ya, yang menuju ke waduk. Jadi sangat sulit untuk dilakukan, atau kalau dilakukan itu hanya perkiraan kasar. Kemudian kalau kita lihat air yang keluar dari waduk, ini mungkin bisa dilakukan ya dengan mencatat berapa sih outflow yang memang keluar dari waduk untuk memenuhi kebutuhan air di downstream, air untuk irigasi atau air minum gitu ya. Nah, untuk perubahan volume delta S tadi biasanya bagaimana dilakukan? Mungkin ini bisa ya dilakukan dengan mengukur setiap waktu gitu elevasi muka air yang terjadi di waduk. Nah, namun infiltrasi di sini yang agak sulit, infiltrasi waduk agak sulit karena tidak bisa secara langsung kita lakukan, hanya berdasarkan perkiraan atau teori air tanah. Ini pun kita melihat bukan infiltrasi di waduk ya, atau air infiltrasi dari air tanah yang di waduk, tetapi dari sumur jika ada sumur yang berdekatan di waduk seperti itu. Nah, ini agak sulit untuk dilakukan pengukuran. Jadi kalau kita melakukan pengukuran evaporasi dengan cara water balance atau neraca massa air yang tadi, itu agak sulit dilakukan dan hanya menimbulkan perkiraan yang kasar saja. Seperti itu ada constraint ya ketika kita melakukan perhitungan dengan neraca massa air. Sekarang kita bicara khusus untuk net radiation atau radiasi bersih. Nah, ini saya cerita dulu ya. Jadi, radiasi matahari yang datang, sebagaimana yang saya sampaikan, itu merupakan energi yang penting untuk terjadinya evaporasi. Radiasi matahari yang datang, atau kita sebut incoming radiation, itu sebetulnya tidak semua diserap oleh permukaan bumi ya, tapi ada juga yang dipantulkan kembali. Kita lihat. Radiasi matahari yang datang itu ada yang diserap oleh uap air dan debu, ada yang diserap oleh awan, dan juga tentu ada yang diserap oleh permukaan bumi itu sendiri. Tapi ada juga radiasi yang dipantulkan kembali atau dihamburkan kembali. Pertama dihamburkan oleh udara, dipantulkan oleh awan, dipantulkan oleh permukaan, seperti itu ya. Nah, perbandingan atau fraksi antara radiasi matahari yang dipantulkan kembali terhadap radiasi yang datang itu namanya adalah albedo, atau biasanya inisialnya atau kita notasinya adalah alfa ya. Jadi alfa atau albedo adalah fraksi atau perbandingan antara radiasi matahari yang dipantulkan terhadap radiasi matahari yang datang, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan radiasi itu sendiri. Radiasi itu sebetulnya dibagi menjadi, radiasi itu kan dalam bentuk gelombang, dia dibagi menjadi dua ya, yang satu adalah gelombang pendek, yang satu gelombang panjang. Seperti apa hukumnya kalau gelombang pendek? Gelombang pendek kalau suhu permukaan yang melakukan radiasi itu sangat-sangat tinggi. Contohnya adalah di sini kan matahari ya, radiasi yang kita lihat di sini adalah radiasi matahari. Sebagaimana kita tahu bahwa suhu matahari itu adalah sekitar 6000 Kelvin. Karena sangat tinggi suhunya, maka golongan radiasi yang dipancarkan itu masuk ke dalam golongan gelombang pendek. Nah, tapi di sini kita lihat lagi ya, ternyata bukan hanya matahari yang bisa melakukan radiasi. Semua jenis permukaan juga bisa melakukan radiasi, karena radiasi itu kan pancaran energi ya. Termasuk adalah permukaan bumi ini ya. Jadi, kalau kamu lihat di sini pancaran energi atau radiasi dari permukaan bumi itu masuk ke dalam golongan gelombang panjang. Kenapa? Karena suhu permukaan bumi yang melakukan radiasi itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan radiasi matahari. Jadi dia masuk ke dalam golongan gelombang panjang karena suhu yang memancarkannya, suhu benda atau suhu permukaan bumi yang memancarkannya itu cukup kecil, seperti itu. Nah, pancaran permukaan di sini itu ada yang diserap oleh air ya, sebelum dipancarkan ternyata ada juga yang diserap dulu oleh uap air. Kemudian pancaran oleh awan, panas tampak, panas kelihatan, itu semua masuk ke dalam golongan gelombang panjang. Nah, sekarang kita lihat rumusannya. Yang kita perlukan nanti dalam perhitungan evaporasi itu hanya yang sifatnya net radiation atau radiasi bersih. Nah, radiasi bersih ini kalau kita lihat rumusnya adalah radiasi yang datang dikali 1 min alfa atau albedo, seperti itu ya. Ini radiasi yang datang ini maksudnya short wave ya dari matahari ya, dikurangi dengan radiasi gelombang panjang tadi yang ini. Nah, ketika kita sudah mengurangi ini ya, mendapatkan rumus ini, maka kita akan mendapatkan
rumus radiasi bersih seperti itu ya. Kalau ini sama ya, ini sama, sebetulnya sama persis dengan gambar di slide sebelumnya ya, cuman ini mungkin lebih berwarna gitu ya. Jadi kalau dilihat, ini tadi kalau kita punya incoming solar radiation, itu ada yang diserap baik oleh uap air, oleh udara, ada yang diserap juga oleh awan, tapi ada juga yang dipantulkan kembali oleh awan, dipantulkan kembali oleh permukaan gitu ya. Nah, satu sisi ini masuk ke golongan shortwave ya, karena dari radiasi matahari ya. Tapi satu sisi juga ternyata permukaan bumi juga bisa memancarkan energi atau melakukan radiasi. Nah, radiasi di sini masuk ke dalam gelombang panjang ya. Gelombang panjang di sini bisa dilakukan oleh emisinya bisa dilakukan oleh permukaan, oleh water vapor, oleh oleh awan, oleh CO2 gitu ya, seperti itu. Jadi ini penggambaran kembali dari slide sebelumnya ya. Dari sinilah kita akan tahu berapa sih sebetulnya net radiation-nya ya. Nah, sekarang kamu lihat apa sih sebetulnya pentingnya evaporasi dalam problem hidrologi. Yang pertama, kapan evaporasi itu penting kalau kamu mau mendesain suatu water supply ya. Water supply ini apalagi kalau kamu mau mendesainnya itu di dalam sistem atau di dalam daerah yang arid, dalam daerah yang sangat kering. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan evaporasi. Jadi baru selesai hujan ternyata water level di danau atau di waduknya sudah sangat minim, berarti evaporasi cukup tinggi di daerah tersebut seperti itu. Nah, itu harus menjadi faktor yang penting, tidak boleh diabaikan. Atau juga di sini dalam reservoir design and operation. Kalau kita mau mendesain suatu waduk dan ternyata mendesain suatu waduk, kita perlu melihat atau mempertimbangkan evaporasi tadi, apalagi kalau waduknya akan didesain di daerah yang kering seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kapan lagi evaporasi itu harus dipertimbangkan, tidak boleh diabaikan kalau kita mau melihat simulasi hidrologi yang long term, yang ratusan tahun seperti itu misalnya, bukan yang sifatnya hanya untuk melihat periode banjir misalnya seperti itu. Itu kadang kita bisa boleh mengabaikan evaporasi. Tapi kalau kita pengen melihat satu sistem hidrologi yang panjang, yang lengkap, maka kita tidak boleh mengabaikan evaporasi ini seperti itu ya. Nah, ini salah satu wilayah, ada beberapa reservoir di mana kita harus memperhitungkan evaporasinya, di mana di daerah yang arid ya, yang sangat kering. Ini salah satu dam di Puclero Dam di Chile, di Amerika Selatan, di mana di sini evaporasi sangat tinggi sekali. Jadi di sini water levelnya bisa sangat rendah sekali, dan tentu saja ini harus dilihat ya, harus diperhitungkan gitu loh. Kalau di kita punya waduk Tilong ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini adalah waduk ini masuk ke daerah yang sangat arid ya. Jadi hujannya jarang, radiasi matahari tinggi. Oleh karena itu evaporasi tinggi, water levelnya cepat sekali untuk turun. Oleh karena itu, kalau di waduk seperti ini, yang di daerah arid seperti ini, kita tidak boleh mengabaikan evaporasi. Kita harus menghitung atau memperkirakan berapa sih evaporasi yang terjadi di waduk ini, seperti itu ya. Oke, kemudian ini saya sampaikan lagi ya, factors impacting evaporation. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya evaporasi. Pertama, tentu saja dari water density atau raw water ya. Biasanya kita 997 atau 1000 kg per meter kubik kan gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah yang penting kamu ketahui adalah latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation atau panas laten penguapan. Apa itu panas laten penguapan? Pengertiannya panas laten penguapan itu adalah panas yang diperlukan oleh suatu sistem untuk mengubah wujud benda. Dalam hal ini wujudnya itu dari fase liquid menjadi fase gas seperti itu kan.